Akhirnya ya teman-teman semua yang ada di high ground nih, kita mau dengar dulu semangatnya nih. Mudah-mudahan sampai ke depan kita lancar-lancar aja nih ya. Gak ada problem lagi. Oke. Dan kita bakal langsung masuk juga ke dalam draftingnya, dimana dari Bigetron Era yang akan mendapatkan first pick-nya. Dan ini cukup berbeda ya, karena biasa Bigetron Era mereka lebih prefer ke arah second pick. Tapi kali ini One yang menjadi prioritas utama mereka. Bisa stop sebentar kayak itu. Aduh, di pause dulu dikit boleh nggak buat Pulung? Oke, tapi One ini emang udah kayak target utama dari masing-masing tim. Yes. Atau bahkan untuk sekarang One bisa menjadi target dalam sebuah turnamen loh. Betul. Pasti karena emang overpower banget, ini adalah hero favorit dari Pulung. Iya, dalam 10 pertandingan mungkin One bisa di-ban sebanyak 9 kali. Iya, atau bahkan 10 kali. Atau malah 10 kali gitu. Iya. Saking berbahayanya gitu ini kalau memang lepas. Ada One, Yves dibuang. Lalu untuk kali ini dari Gepek, Valentina dan juga Julian. Nah, masih menuju ke arah hero-hero yang bisa dibilang masih tier S plus ya, di Natakan Plus, karena memang selalu jadi primadona lah kalau kita ngomongin dari arah Bending Face. Dan ada Franco untuk selanjutnya. Kita melihat juga ada pesan di sana. Hashtag ya mati layarnya. Bang, burem. Ah, tuh apa tuh? Beta Erwin. Apa tuh? Sherina semangat kerjanya. Bisa banget lu. Yang mana itu orangnya tuh yang Sherina tadi tuh. Ini sebelah sepi, emang iya sebelah sepi. Wah, sebelah dibilangnya sepi. Emang sebelah sepi. Apalagi tuh, yo anti pecah, X, anti menang, yes. Aduh. Bentar dulu nih. Ya. Ini teka-teki nih. Kenapa? Anti pecah, no. X. Anti menang. Waduh. Menang dia anti loh. Lu maksud dan tujuan lu apa ini sebenarnya? Waduh. Saya bingung ini. Ini ada Vivian I love you juga. Halo Banana. Sangat gentle ini ya, Vivian I love you ya. Iya langsung. Tapi ya. tetap cuma lewat device, nggak ngomong langsung. Oke, Iya. fokus lagi ada Aka yang memang langsung jadi first pick untuk Bigetron Era. Betul. Tapi kalau kalian nih tauntingan udah mulai ditujukan ya sama teman-teman dari geng Kapak. Yep. Kita masa Bigetron Era bakal diem aja ya kan? Ataupun sebaliknya juga boleh juga dong kasih beberapa semangatnya dari teman-teman yang lainnya untuk geng Kapak sendiri. Nah ini langsung. Nah, lo Pakito dan juga Esmeralda nonton kok online. Wah, aduh. Memang ada yang bisa online, ada yang offline, iya. Susah loh ini saya ngelurusinnya loh. Ngasih PR memang ya. Aduh. Bikin iri emang ya buat teman-teman yang di rumah. Tapi kalau balik lagi ke dalam draftingnya, kita bakal lihat ada Esmeralda dan Pakito. Ada Akai juga yang masih bakal cukup merepotkan, tapi Akai ini fleksibel ya. Dan Cecilian bersama seorang Masya. Waduh. Ada Masya, ada Cecil. Penggunaan Cecil juga sekarang kan udah makin cocok gitu loh. Pasti. Kenapa? Karena wave minion yang ada di area mid itu kan nambah 1 untuk keluarganya. Betul. Tuh. Yang lain 3. Nah dia berempat tuh. Iya, anaknya 2 berarti. Pas nih ngikutin anjuran pemerintah. Betul, KB. Cukup. Teman caster kita. Pas berempat tuh di tengah. Betul. 5 menit pertama untuk mendobrak bagaimana stack yang dimiliki oleh Cecil. Yes. Belum lagi dia untuk mengatur dari penggunaan mananya. Yeah. Dia bisa ngambil dari monster jungle, dia bisa ngambil dari minion yang ada di area wave-nya juga, ya udah. Dan ini adalah pemikiran ataupun makro dari pro player, pastinya berbeda dengan kita dong. Pasti. Iya dong, sangat beda dong. Betul. Mereka mungkin menit 8, menit 9, menit 10 udah 200-an stacknya. Iya, possible banget sih kalau dilakukan oleh pro Cepat. player. Yep. Betul. Dan gak cuma Cecilia, sebenarnya ada Elise juga yang benar-benar terkena impact dengan adanya 1 tambahan minion di area mid lane. Tapi kalau ngomongin lagi ke arah grafiknya, kali ini Lilia yang bakal mengkontes dengan seorang Cecilia. Ini bakal repot banget juga karena kita tahu sendiri pergerakan dari seorang Cecilia tuh nggak terlalu tinggi. Meanwhile Lilia cepet banget kalau misalnya dia mau gerak-gerak, dan juga damage-nya punya area yang besar banget. Arlinya jadi kayak ibaratnya mau dikuasain oleh GPX dulu. Iya. Arlinya mau mereka acak-acak dulu. Akankah game ini mereka paksakan bermain cepat? Karena kalau bermain lama, Cecil kita tahu bagaimana kami ability dia untuk berada di area late game itu sendiri. Dari beberapa match yang ada, cincau hero-heronya itu di-ban-banin bu semuanya. Betul. Bener-bener ditargetin. Banyak marksman yang dihilangkan. Apakah match kali ini, game kali ini dia akan menjadi korban juga? Tapi sejauh ini masih belum masih aman ya? Masih aman. Ada Matilda yang udah dibuang tuh.
Berarti untuk beberapa marksman masih terlihat masih terbuka dengan begitu banyak. Iya, mereka menuju ke arah Robert terlebih dahulu ternyata ya untuk Bigatron era itu seorang Matilda. Untuk nextnya geng Kapak Basreng, mereka masih bisa ngeband lagi ke arah bot laner kalau mau diadu aja nih ya antara Cincau dan juga seorang Chell. Meskipun dulunya sama-sama punya hero pool yang luas dan Cloud benar saja akan menjadi pilihan mereka berikutnya. Berarti kalau ngomongin gold laner, Popol Kupa masih ada, Melissa juga sempat digunakan oleh seorang Cincau. Ataupun kalau ngomongin range yang luas ada Brody. Untuk ngancurin ataupun armor breaker sendiri sejauh ini masih ada Kari loh. Ya, Kari juga ya. Tadi Kari juga mereka gunakan. Oh iya betul-betul. Juga Kari mereka gunakan. Hanya saja sekarang Atlas. Atlas. Oke. Dimana beberapa hero yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigatron era juga memang harus menempelkan badannya. Tapi sekarang Popol Kupa benar-benar bermain cepat. Inilah target mereka. Udah semakin terlihat nih polanya. Betul-betul, early-nya bener-bener bakal dipegang banget sih sama teman-teman dari geng Kapak Basreng. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari Bigatron era ya. Karena kalau ngomongin objektif, mereka juga ngebawa seorang Masya. Sama-sama lah ya, bisa ngebongkar karya turret dan punya 3 bar nyawa. Jadi bakal bakal untuk ngelumbangin Masya-nya di awal-awal. Dan 2 pilihan terakhir dari Bigatron era ini akan menentukan gold laner seperti apa. Dan kali benar saja mengingat ada beberapa hero tebal dari geng Kapak Basreng yang bakal mempermudah mereka. Dan juga dari seorang Chow. Wow, ada Chow, ada Kari, ada hero-hero yang memang harus didongkrak banget di early-nya. Iya. Kari dan juga Popol Kupa adalah 2 tipikal marksman yang sangat-sangat berbeda sekali. Popol Kupa bisa sangat menguasai landing pushnya di saat bertemu dengan Kari loh. Ini kita lihat aja apakah strategi early game yang memang sudah terlihat seperti ya dari Gepek akan bisa berjalan dengan mulus. Karena targetnya di saat kita menggunakan Popol Kupa 3 menit itu harusnya udah ada 1 outer turret yang hancur. Iya. Kalau memang belum ada yang hancur, bisa dibilang ini udah agak goyang nih strateginya. Udah agak apa yang terjadi nih? Kenapa belum ada yang hancur? Wow, Digi. Wow. Akai, Chow, langsung di counter semua. Banyak banget hero harusnya. yang di counter ya. Dengerannya Digi kali ini time journey-nya bakal repot banget. Ini first time-nya juga jangan dilupain ya. Karena ini bakal ngabat banget bagaimana dari seorang Masya yang notabene-nya dia punya mobilitas tinggi banget. Apalagi biasanya ngebawa sprint kan. Dan ya siap-siap ditarik balik sama seorang Digi aja dari geng Kapak Basreng. Oke, ini dia hero-hero yang memang sudah diambil, sudah diamankan oleh kedua tim. Gepek dan juga Bigatron era siap untuk menjalankan di match yang terakhir untuk di hari ini di game yang pertama. Kira-kira game yang pertama akan menjadi milik siapa nih? High ground, suaranya akan menjadi milik siapa ini? Akan menjadi milik siapa? Akan menjadi milik siapa? Oke, udah mulai terdengar ya, bukan menjadi milik dari Bigatron, akan menjadi milik dari Gepek. Tapi ini dia langsung yang kita saksikan di line of down akan menjadi saksinya. Yes, ini dia untuk best of 3 series antara Bigatron era dan juga geng Kapak Basreng Infinity War yang akan kita saksikan bersama-sama lagi. Tapi jangan lupa juga Infinity juga teman mabar yang disediakan sama teman-teman dari Lita. Karena Lita jasa teman mabar setiap saat. Dan kita bakal melihat lagi dari segi laning phase mereka. LW bersama seorang Fumi Eko yang bakal coba untuk menghalau adanya cutting wave ini dilakukan oleh seorang Fumi. Yap, sementara itu dengan adanya Vivian yang memang melindungi langsung ataupun mencoba menabrak bersama dengan rekannya belum berhasil karena pergerakan yang cukup cepat juga yang dilakukan oleh pemain dari Gepek Basreng. Tadi nggak bisa mendapatkan juga karena orange buff tersebut, tapi Vival kembali lagi ke area mid dengan Akainya udah level 3. Cini tetap mengumpulkan stack demi stack ya. Betul sekali, tapi kalau kita melihat juga ke sisi lainnya dari seorang Chell terkena 1 reverse time di sana membuat dia harus kembali lagi. Tapi ada backup dari langsung seorang Vivian, begitu kalau lagi first blood bahkan diamankan oleh seorang Vivian sejauh ini membuat dari seorang Cincau dan juga Pudi harus sama-sama menjaga ke area gold lane mereka. Semua clearing akan segera dilakukan mencoba untuk ngasih pressure, bahkan kedatangan dari seorang Sky kali ini Vival mengetahui hal tersebut bakal coba untuk memberikan sedikit gangguan lagi. Dan juga dari seorang Chell yang kali masih berada di area terdepan dari teman-temannya. Yap, Vivian berhasil mencuri first blood di game yang pertama di match kita yang terakhir untuk kali ini. Sementara dari Cincau
Oke, Popolen Kupanya masih tetap beraksi untuk berada di area gold lane untuk bisa mendapatkan pundi-pundinya karena shieldnya udah langsung ditabrakin. Tapi Pakito mendadak masuk ke bagian dalam dengan in and out yang begitu baik. Ada beberapa hit tadi yang berhasil dihantarkan. Pukulannya udah masuk ke dalam perut dari Chote. Udah mulai sesak napas itu tadi. Iya, sakit banget sih ya, sekali tonjok itu benar-benar langsung dipukul mundur juga. Dan kalau kita melihat dengan tempo Kupa di baby set oleh seorang Mei, ini harusnya mereka bisa mendapatkan battingan yang cukup banyak. Tapi di sisi lain juga kalau kita melihat dari objektif lainnya, satu ekor Free turtle ya? berhasil diamankan free, gak ada gangguan sama sekali. Dan juga dari seorang Vivian yang kali ini mendapatkan first blood tadi mungkin bakal dibalikin keadaannya sedikit karena pressure benar-benar diberikan oleh teman-teman dari Kapak Basah yang bahkan seorang Mei harus berhasil ditumbangkan juga kali ini ditukar dengan adanya 2 eliminasi untuk Bigetron Era. Itu dia Speedy Like Will sekalinya diaktifin. Itu attack speednya, movement speednya benar-benar bertambah dan sangat-sangat menyakitkan sekali. Mungkin untuk beberapa pemain di luar sana ada yang mengambil resiko dengan menggunakan Inspire pula. Iya. Itu semakin nyeri lagi Bu. Cuma tidak ada gerakan tambahan lagi yang bisa dia dapatkan. Tapi di area dari XP Lane terlihat masih ada adu mekanik antara Esmeralda dan juga Masya. Betul, adu mekanik tapi mereka nggak bakal terlalu fokus sih ke arah laning ya sebagai seorang XP lane. Karena fokus mereka utama berada di area gold lane sejauh ini dari geng Kapak yang masih terus-terus memberikan pressure terasa banget. Vivian dan seorang Chal mereka nggak punya space yang begitu banyak, bahkan bettingan ke arah gold turretnya udah mencapai ke arah setengah. Vivian mencoba untuk maju ke bagian terdepan tapi Agri Clubnya udah mulai muncul di area manapun. Selalu tangkapan dengan second kalau membuat dari seorang Mei harus lari ke bagian belakang dengan satu reverse time yang bahkan dibuka juga dari Harvest Blade dari seorang Viva belum cukup untuk dapetin satu eksekusi yang maksimal. Ada beberapa source skill yang memang setelah dikeluarkan. Wow, Sanglin Claw-nya connect. Namun untuk kali ini akankah mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Gepek, di mana sekarang dari Bad Impact terus-terusan dikeluarkan dari shieldnya langsung dibabat habis. Namun dengan reverse time-nya berhasil langsung tetap kabur dari Vivian dan selamat sudah. Belum ada yang tumbang sejauh ini, ada miss. Satu pergerakan yang terlihat dari Sky dan masih belum ada lagi satu player pun yang tumbang di area court lane. Iya, itu 3 pemain langsung ditangkap dengan satu Sanguine Claw aja yang menandakan berarti satu momen saja itu bisa mengubah semuanya lagi. Geng Kapak harus lebih berhati-hati, begitu juga dari Bigetron Era, jangan sampai memberikan satu celah karena platingannya kali ini udah mulai diimbangi lagi. Dari segi gold udah mulai unggul memang untuk Bigetron sendiri, tapi kalau ngomongin ke arah XP lane masih menjadi salah satu Infinity War sesuai dengan kedua tim yang memang melakukan Infinity War di match kali ini. Yap. Sementara dari dua player tetap berada di area bawah dari area gold lane dimiliki oleh Geprek Basre, mereka tetap bersama-sama. Tapi again and again dari turtle-nya no contest free untuk Bigetron Era. Mereka gak dapat gangguan sama sekali loh. Esmeralda tadi numpang lewat doang, tapi untuk sekarang ada lagi satu reverse time-nya. Namun untuk Joe berhasil langsung mendapatkan langsung ke arah Pakito, di mana dari karinya Speedy Like Will langsung diaktifkan begitu saja. Tapi masih ada kesempatan untuk kabur dari tersebut. Time bomb-nya dikeluarkan, mulai digigitin juga dari reverse time kali ini mulai terikat. Namun Kupanya langsung dipanggil untuk pergi ke area yang lain. Iya, ini intens banget sih. Kalau kita lihat ini masih early game tapi udah banyak banget source skill yang mereka coba untuk kuras satu persatu. Dan kita melihat juga upaya The Way of Dragon yang dibuka oleh seorang Vivian nampaknya belum berhasil untuk dapetin eliminasi, tapi itu cukup banget untuk kasih pressure terus karena teman-teman dari geng Kapak. Apalagi ya, 2 objektif berarti udah mereka amanin dari Bigetron Era, yaitu berupa turtle. Dan benar-benar nggak ada kontestasi sama sekali dari geng Kapak. Dan malah untuk dari masing-masing objektifnya bisa dibilang juga tadi terdapat keunggulan dari Bigetron Era, karena untuk sekarang ada lagi time journey yang udah di pop up begitu saja. Berarti menjadi sebuah informasi di mana Tukarinya langsung masuk ke bagian depan dan juga Speedy Level berhasil mendapatkan langsung karena dari giginya Sanguine Claw-nya Kone mau pergi ke arah mana. Fuminya masih bisa selamat, masih bisa pergi, tapi dari Kupa berhasil menggigit langsung bagian belakang dari Vivian numpang lewat masuk ke dalam motor Tara, cuek banget. Ada perlindungan yang langsung diberikan oleh Sanguine Claw, Bad Impact dan Kari. Mereka bersatu padu dengan darah yang gak begitu banyak, tapi 3 player ini selamat semuanya. Wow, still survive kali ini, tapi masih ada percobaan. Masih cukup penasaran nampaknya teman-teman dari Bigetron Era maupun dari geng Kapak Basreng yang masih memberikan tambahan damage output sejauh ini. Dan ya, satu recall harus dilakukan nampaknya di area turret. Sementara di sisi lain juga ini masih menjadi kedua XP laner yang sama-sama kuat sih. Dari segi HP mereka sangat amat tebal, tapi nampaknya untuk Bigetron Era kali ini harus merelakan satu outer turret mereka di bagian bottom lane diruntuhkan begitu saja. Yap, di saat ada satu objektif yang memang hancur tadi seperti di bagian bawah, Yes. terlihat ada pergerakan, ada rotasi yang dilakukan langsung oleh kedua player yang dimiliki oleh Gepek.
Ya. Koin Kupaya kemungkinan akan bergerak langsung ke bagian atas. Betul. Ada objektif lagi yang harus dihancurkan gitu loh. Setelah Ya. Esmeralda tadi udah terlihat di area mid, mungkin akan bergerak ke bagian bawah, bertukar posisi, tapi ternyata ada problem teman-teman. Betul. Sabar ya, kita fix dulu. Sabar dulu. Kita coba untuk ngecek lagi tentunya ya. Kita Fix. juga udah ini nih tadi nih. Iya. Udah mulai rahang kita udah dites mekaniknya nih. Udah mulai ya, Iya, lagi. mendadak beberapa momen rahang kita diharuskan menggunakan inspire. Betul, langsung gas terus ya. Pencet weng. Dan ini mengetes juga kuping dari teman-teman gitu ya, bisa dengar dengan jelas gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kadang memang kita harus menggunakan inspire di saat ada beberapa momen tertentu gitu. Semoga masih bisa terdengar dengan jelas dan Iya. yang penting feel-nya dapat ya. Di in game itu seperti apa situasinya, Pakai coba untuk kita Inspire. sampaikan. Atau flicker, sprint. Iya, sprint 6 detik lumayan. Sprint ya. Iya. Sprint boleh. Aku tidak kenal efek slow katanya. Aku lari. Aku lari. Aduh capek banget. Kenapa sih? Ya udah kita sambil tunggu aja dari segi pause, tapi emang sih kalau ngeliat dari ya beberapa menit yang udah berjalan ya, Yap. itu banyak banget fight yang coba di-initiate. Mereka coba untuk carry ke area gold lanernya karena memang bakal jadi tulang punggung, dan rotasi sih yang jadi kunci kalau aku lihat sejauh ini, karena benar-benar bergantung pada rotasi antara mid lane dan gold laner. Yap. XP-nya bakal dibiarin aja. Oke, dan seperti ya, pertempuran akan segera kita mulai kembali. Mana terlihat untuk Esmeralda-nya mencoba untuk memberikan gangguan ke area dari Pump Up yang lebih Victor Era, tapi ternyata tidak ada efek sama sekali. Vivian-nya ditarik dengan satu di first time, masih berhasil selamat dari area tersebut. Yes, masih belum ada inisiasi lanjutan, tapi dari seorang Fumi Eko diam-diam berhasil ngedapetin satu turret lagi di bagian bawah yang memang tadi udah dengan low HP-nya, dan juga dari satu ekor turtle kali ini udah mulai ditinjau dari jauh. Mereka bakal coba untuk menyicil sedikit demi sedikit dan mencoba memberikan sedikit poking damage terlebih dahulu. Belum ada inisiasi yang dibuka oleh geng Kapak, hanya ada seorang Mei yang menunjukkan dirinya di bagian terdepan untuk bisa ngasih sedikit pressure aja bagi teman-teman dari Bigatron. Waduh, ini kayaknya belum juga ya mereka melakukan kontes ya. Iya. Mereka hanya hadir di situ tapi belum bisa memberikan banyak hal pula. Mundur lagi dari Pakitonya karena terlihat di depan Vivian bisa aja dengan sangat-sangat cepat untuk menculik arah satu player dimiliki oleh GPX, dan juga ada Akai di bagian belakang. Viviannya memimpin bagaimana rekan-rekannya agar bisa melakukan sebuah setup yang gitu baik. Betul, dan kalau ngomongin tadi kontes ke arah turtle bakal repot banget sebenarnya karena ada seorang rival gitu kan. Yep. Dia bisa zoning out dengan Heavy Spin, tapi lagi second call-nya berhasil karena dua pemain sekaligus. Namun di sisi lain juga Heavy Spin berhasil dibuka meskipun dengan reverse time itu memang cukup dari seorang Mei yang harus berhasil ditumbangkan Sky. Kali bakal coba untuk memberikan satu peruntungan lagi, mencoba untuk mencari target berikutnya lagi dengan beberapa gigitan Kupa juga diberikan oleh seorang Cincau, bahkan Kupanya yang harus ditumbangkan, ngebuat dari Cincau butuh waktu lebih banyak mengembalikan Kupanya lagi ke dalam lane of dog. Vivian benar-benar jadi tingsar barusan ya. Oh, jadi Datang-datang tingsar. kasih konsel selamat bu. Iya betul. Selamat satu area. Bener-bener ngasih Kabur, ini sih ya. ngacir langsung semuanya. Penyelamat lah ya buat teman-temannya di match kali ini, tapi gamenya masih berjalan dengan sangat amat panjang. Tentunya baru masuk ke menit ke-8, hanya ada 2 turret ya bisa dibilang dia mereka lebih Victor Era, 1 turret untuk geng Kapak Basreng. Dari sekitar mereka bisa bilang berimbang, tapi dari segi turtle ini nih dari tadi GPX Bas nggak ngedapetin sama sekali. Betul. Jarak udah ada di angka sekitar 3.000-an, tapi oleh Kupa sedikit lagi dia bisa masuk ke dalam area pertahanan yang ada di area atas, di mana Kupanya terus memberikan sebuah gigitan, tapi Time Journey langsung dibuka begitu saja. Sedikit lagi yang bisa karena Cincau kali ini bisa selamat, dan tidak, karena sekarang Cincaunya berhasil langsung dilumpuhkan. Satu player berhasil menjadi milik dari Bigoton Era, di mana pertempuran terus terjadi lompat ke bagian Esmeralda-nya. Valin Starmoon, tapi dari Chow dengan ada Sunpo berarti ada satu shield darah putih yang bisa langsung diamankan oleh Esmeralda. Ini dia movie yang gak takut mati, gak kenal apa itu kematian, dan benar-benar berhasil maju ke bagian depan memberikan beberapa eliminasi, tapi kali ini dari seorang people harus berhasil ngedapetin satu balasan dendam yang begitu manis secara Sky, karena Sky harus ditumbangkan, pemain yang cukup penting untuk geng Kapak Basreng, menjadi damage dealer yang terbesar juga. Dan kita bakal move on terlebih dahulu karena di area mid lane pun udah mulai padat dengan kehadiran beberapa pemain dari kedua tim. Akhirnya ada poin kill yang berhasil diambil oleh GPX, dan ternyata sebuah efek kejut yang begitu menyakitkan berhasil masuk ke dalam tubuh dari Kiwi. Barusan ada Black Shoes yang udah digunakan. Mereka bertiga berkumpul di area mid. Oh iya, Black Shield sebenarnya kan akhirnya akan ada reveal ya untuk daerah dari seorang Lilia, skillnya pun bakal bertambah lagi. Tapi ya itu dia, mereka bakal coba untuk reset, sementara dari seorang Elwin nampaknya udah mulai memantau keberadaan para pemain dari Bigatron yang mencoba untuk ngedapetin ke area Lordnya. Dan ini adalah Lord yang pertama, memang belum terlalu tanky, tapi ini bakalan cukup banget untuk bisa memberikan halawan lagi ke area turret-turret yang bisa untuk geng Kapak.
Ini cepat banget lagi dan lagi dari Turtle sampai ke Lord. Yes. Gak ada kontesnya. Gak ada kontes. Ini strategi kah? Atau memang gak ada ruang untuk masuk loh? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Padahal kalau kita lihat dari Geng Kapak tadi kita ngomongin early powernya. Iya. Dan kayaknya belum bisa dieksekusi dengan baik untuk saat ini Pak Pulung. Malahan kalau kayak begini, lama-kelamaan Gepek Basreng bisa rugi parah. Cecilnya akan semakin gemuk lagi dari sisi item. Tapi tertangkap satu orang Masyanya terus berusaha untuk masuk ke bagian dalam agar bisa mendapatkan langsung arah cincau. Di area yang berbeda, satu turret berhasil dihancurkan lagi. Tapi Ciping untuk ke bagian belakang, siapa yang akan terkena efek dari satu Sacred Claw, satu bad impactnya. Belum ada combo yang terlihat. Betul sekali, tapi target utama mereka adalah ke arah inner turret yang pasti ini masih menjadi keuntungan karena di baru menit yang ke-11 mereka udah bisa dapetin semua inner turret, bahkan Lord aja belum masuk untuk menyentuh ke arah base-nya. Dan dia satu sekali berhasil connect lagi karena seorang Mei dalam bahaya tapi masih melarikan diri karena reverse time. Tapi di sisi lain dari seorang Vivian harus melarikan dirinya terlebih dahulu, dibalas lagi ke arah seorang Sky, pemain yang benar-benar penting sejauh ini. Bahkan Cel juga udah dapetin killing spree ke arah seorang Esmeralda dan Lordnya udah mulai masuk di area bottom lane 40. Wow, tertampar dengan adanya satu sayap atau cakar yang dimiliki oleh bad impact tersebut. Tapi sekarang Lordnya menemukan bagian dalam, sakit banget. Dan hilang sudah. Satu hero lagi, double kill berhasil didapatkan oleh Ciri. Dan sekarang kemenangan hadir untuk Bigatron Era. Bigatron Era, congratulations. Ini wow. Tidak let mid game milik mereka. Dan bisa dibilang ini adalah early yang baru transisi ke mid loh. Iya bener. Aduh, speechless sih. Ini pola permainan macam apa yang diberikan sama Bigatron Era ini? Pola permainan di mana orang nggak bisa melakukan kontes. Iya bener-bener semua Sulit objektifnya mereka dapetin loh. Dari Turtle, dari Lord. Ini ngebuat dari GKP juga entah ya apa yang mereka pikirkan, tapi mereka bener-bener nggak bisa maju untuk kontes. Wow, mungkin tadi kalau di awal-awal kita melihat ya bagaimana maksud yang dikeluarkan ataupun yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gepek. Iya. Di saat Turtle-nya nggak dilakukan kontes di area tersebut, tapi mereka melakukan sebuah aksi ke bawah bersama-sama. Iya. Tarik gol lain bersama-sama, cuman masih belum optimal pula. Betul. Sehingga objektifnya hilang, yang di bawah juga nggak optimal. Dan ini juga mungkin akan memberikan efek domino yang pada akhirnya kita bisa lihat sendiri. Kecil-kecil jadi bukit gitu kan. Kecil-kecil detail-detail yang memang harus diperhatikan juga.